Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani Indrawati M. Jakmar dari kelas pendidikan Fisika A17 dari Universitas Negeri Makassar. Ya, pada mata kuliah ini saya akan membahas tentang seremonial formal sekolah, kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler best practice sekolah. Oke, selanjutnya, seremonial formal sekolah. Seremonial bersifat upacara. Contoh dari seremonial ini adalah upacara sekolah. Seremonial formal yang dilakukan di sekolah adalah upacara bendera, rapat, briefing. Tata cara upacara bendera. Upacara terdiri dari dua kata, yaitu upah dan cara. Upah artinya rangkaian dan cara artinya tindakan. Gerakan sedangkan tata artinya mengatur, menata, menyusun. Jadi, tata upacara bendera adalah tindakan gerakan yang dirangkaikan dan tata dengan tertib dan disiplin. Pada hakikatnya, upacara bendera adalah pencerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang merupakan salah satu pancaran peradaban bangsa. Hal ini merupakan ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Di atas termasuk pejabat upacara. Yang pertama yaitu 1. Pembina upacara, 2. Pemimpin upacara, 3. Pengatur upacara, 4. Pembawa upacara. Nah, selanjutnya, adapun petugas-petugas dari upacara yaitu pembawa naskah Pancasila, pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembacaan doa, pemimpin lagu, kelompok pengibar atau penurunan bendera, kelompok pembawa lagu, cadangan tiap perangkah. Adapun perlengkapan upacara sekolah, yang pertama, bendera merah putih dengan ukuran perbandingan 2:3, ukuran terbesar 2x3 meter, ukuran terkecil 1x1,5 meter. Kedua, tiang bendera. Ketiga, minimal 5 meter, maksimal 17 meter. Perbandingan bendera dengan tiang 1:5. Keempat, tali bendera. Diusahakan tali yang digunakan adalah tali layar dan bukan tali plastik. Naskah-naskah Pancasila, pembukaan Undang-Undang 1945, naskah doa, dan naskah acara. Selanjutnya, adapun tujuan upacara bendera, yang pertama yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Membiasakan bersikap tertib dan disiplin. 3. Meningkatkan kemampuan memimpin. 4. Membiasakan kekompakan dan kerjasama. 5. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dan 6. Mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Adapun rapat sekolah. Pengertian menurut para ahli. 1. Nunung dan Ratu Evi. Rapat ialah suatu alat komunikasi antara pimpinan kantor dan para stafnya. 2. Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disingkat dengan KBBI. Rapat yakni sebuah penemuan, kumpulan untuk membicarakan sesuatu, sidang, majelis, suatu komunikasi kelompok secara resmi, musyawarah kelompok untuk mufakat, salah satu media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka. Adapun fungsi rapat, yang pertama, untuk memecahkan masalah. 2. Untuk menyampaikan informasi. 3. Sebagai forum demokrasi. 4. Sebagai alat koordinasi yang baik. 5. Sebagai sarana bernegosiasi. 6. Sebagai sarana pembentukan peraturan. Adapun kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, kita akan membahas tentang pengertian. Adapun pengertian kurikuler. Kurikuler adalah rencana atau sebuah acuan yang mendasar dalam proses pembelajaran yang sangat berguna bagi guru dan peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kedua, pengertian kokurikuler. Kegiatan kokurikuler
merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas. Pengertian ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dimasukkan sebagai kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti dan pilihan. Selanjutnya, kokurikuler. Dalam melaksanakan kegiatan kokurikuler, ada hal-hal yang harus diperhatikan, diantaranya 1. Dalam memberikan tugas kokurikuler, hendaknya jelas dan sesuai dengan pokok bahasan atau sub-pokok bahasan yang sedang diajarkan. 2. Dalam memberikan tugas kokurikuler, seorang guru hendaknya tahu mengenai tingkat kesulitan bagi siswa sehingga tugas yang diberikan kepada siswa itu sesuai dengan kemampuannya dan tidak memberatkan baik pada fisik maupun psikisnya. 3. Dalam penilaian tugas kokurikuler hendaknya jelas dan adil sesuai dengan hasil masing-masing kemampuan siswanya. 4. Dalam fungsi memberikan tugas kokurikuler hendaknya selain untuk memperdalam pengetahuan siswa, guru juga hendaknya dengan tugas kokurikuler ini bisa membantu dalam pengetahuan nilai rapor. Ekstrakurikuler. Dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya kegiatan ini berlangsung dengan baik. Di antaranya 1. Dalam pelaksanaan kegiatannya, hendaknya bisa bermanfaat bagi siswa, baik buat masa kini maupun masa yang akan datang. 2. Dalam pelaksanaan kegiatannya, hendaknya tidak membebani siswa. 3. Dalam jenis kegiatannya, hendaknya bisa memanfaatkan lingkungan sekitar, alam, industri, dan dunia usaha. 4. Dalam pelaksanaannya, tidak mengganggu kegiatan utama yakni kegiatan intrakurikuler. Tujuan ekstrakurikuler. Menyediakan lingkungan yang memungkinkan siswa didik untuk mengembangkan potensi, bakat, dan kemampuannya secara optimal, sehingga mereka mampu mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan masyarakat. Pengembangan aspek afektif, nilai moral dan sosial, dan psikomotor, keterampilan untuk menyeimbangkan aspek kognitif siswa. Memandang artinya mengidentifikasi dan membina, dan memapak artinya mengembangkan dan meningkatkan potensi-potensi siswa secara utuh. Membantu siswa dalam pengembangan minatnya, juga membantu siswa agar mempunyai semangat baru untuk lebih giat belajar, serta menanamkan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang manusia yang mandiri, karena dilakukan di luar jam pelajaran. Dampak kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dampak positif kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. 1. Memberikan wawasan akademik maupun non-akademik. 2. Membentuk karakter siswa. 3. Mengembangkan bakat siswa. 4. Menunjang prestasi belajar. Dampak negatif kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. 1. Mengurangi waktu belajar siswa baik di rumah maupun di sekolah. 2. Sangat menguras stamina para siswa karena waktu istirahat mereka digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. 3. Terkadang mengganggu kegiatan belajar siswa di kelas. Best practice sekolah. Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang, baik dilakukan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Hal tersebut juga akan menghasilkan suatu kompetensi. Kegiatan pembiasaan sekolah. Kegiatan rutin. Yang dimaksud kegiatan rutin adalah kegiatan yang dilakukan secara reguler dan terus-menerus di sekolah. Kegiatan rutin bertujuan membiasakan siswa melakukan sesuatu yang baik. Kegiatan pembiasaan yang termasuk kegiatan rutin diantaranya berdoa sebelum memulai, membaca Asmaul Husna, hormat bendera merah putih,
sholat duha bersama, membaca surat-surat pendek Al-Quran, tadarus Al-Quran, sholat zuhur berjamaah, infak siswa, dan kebersihan kelas. Kegiatan spontan. Kegiatan spontan adalah kegiatan yang dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan ruang. Hal ini bertujuan memberikan pendidikan secara spontan, terutama dalam membiasakan bersikap sopan santun dan sikap terpuji lainnya. Kegiatan sopan antara lain: 1. Membiasakan mengucap salam dan bersalaman kepada guru, karyawan, dan sesama siswa. 2. Membiasakan bersikap sopan santun. 3. Membiasakan membuang sampah pada tempatnya. 4. Membiasakan antri. 5. Membiasakan menghargai pendapat orang lain. 6. Membiasakan minta izin ketika hendak masuk atau keluar kelas ruangan. Membiasakan menolong atau membantu orang lain. Dan membiasakan menyalurkan aspirasi melalui media yang disediakan sekolah seperti majalah dinding dan kotak curhat BK. Kegiatan terprogram. Kegiatan terprogram merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap, disesuaikan dengan kalender pendidikan atau jadwal yang telah ditetapkan sekolah. Membiasakan kegiatan ini artinya membiasakan siswa dan personil sekolah aktif dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan kemampuan dan bidang masing-masing. Kegiatan terprogram ini misalnya kegiatan kelas meeting, kegiatan memperingati hari-hari besar nasional, kegiatan karya wisata, kegiatan lomba mata pelajaran, kegiatan pentas seni akhir tahun pelajaran, kegiatan perkemahan. Kegiatan keteladanan. Membiasakan berpakaian rapi, membiasakan datang cepat waktu, membiasakan bahasa dengan baik, membiasakan rajin membaca, dan masih banyak lagi. Inilah merupakan salah satu referensi dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.